Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan mencoba menampilkan kepada teman-teman kondisi terkini dari rute kawasan Lembah Anai yang beberapa waktu yang lalu mengalami musibah banjir bandang. Dan kita sekarang lagi berada atau sampai di perbatasan kota Padang Panjang, di mana di sini salah satu titik yang mengalami kerusakan dari musibah banjir bandang atau Galodo tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 kemarin telah terjadi musibah banjir bandang atau Galodo di rute Bukit Tinggi Padang, atau lebih tepatnya rute di kawasan Lembah Anai. Hari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2024 kita mencoba melewati atau melihat langsung rute kawasan Lembah Anai, sekaligus menampilkan kepada teman-teman bagaimana kondisi terkini pasca banjir atau pasca bencana. Cuaca hari ini lumayan cerah atau cerah ceria, dan begitu jugalah hendaknya hati teman-teman semua dalam keadaan cerah ceria. Jalur ini sempat ditutup beberapa waktu yang lalu, dan pada tanggal 21 Juli jalur ini udah dibuka kembali. Karena ini adalah jalur utama Bukit Tinggi Padang. Rute atau jalan nasional ini berada di kawasan hutan lindung atau di kawasan cagar alam Lembah Anai. Di Sumatera Barat sendiri ada beberapa kawasan hutan lindung atau cagar alam seperti cagar alam Batang Palupuah, cagar alam Lembah Harau, dan lain-lain. Dan di sini teman-teman bisa melihat pekerjaan perbaikan jalan masih terus berlangsung sampai selesai. Dengan mengoperasikan beberapa alat berat. Aliran sungai yang kelihatan dari atas itu adalah aliran sungai Batang Anai ya teman-teman. Sungai tersebut berhulu dari 3 gunung, yaitu Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandike. Sisi atau pinggir jalan ini terdapat jurang yang lumayan curam ya teman-teman, maka kita dalam berkendara harus ekstra hati-hati. Dan melewati rute atau jalan ini kita akan disuguhi pemandangan yang menyejukkan mata, karena suasana yang masih asri ditumbuhi banyak pepohonan rindang, menghasilkan udara dan sejuk dan segar. Di sini juga teman-teman bisa melihat masih ada perbaikan
karena memang ada beberapa titik yang mengalami kerusakan lumayan berat sehingga membutuhkan pekerjaan makan waktu yang lebih lama. Jalan ini lumayan licin teman-teman, tetap harus hati-hati karena risiko di jalan raya kalau nggak ditabrak, kita yang menabrak. Dan disinilah titik paling parah kerusakannya teman-teman. Akses jalan ini terputus, makanya rute ini sempat ditutup dan sekarang udah bisa kita lalui teman-teman. Oh ya teman-teman, jalan ini berada di Kenagarian Singgalang, Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar. Bisa dilihat juga teman-teman, di sini masih perbaikan jalan. Di pinggir jalan atau sebelah kiri ini teman-teman bisa melihat dulunya adalah objek wisata pemandian yang diluluhlantakkan oleh bencana Galodo. Sebenarnya pinggiran jalan ini adalah sempadan sungai yang seharusnya steril dari tempat usaha atau bangunan. Dan memang menurut pernyataan dari beberapa pihak bahwa tempat usaha atau bangunan ini adalah tidak memiliki izin, tapi faktanya masih bisa beroperasi dan berdiri. Agak unik memang, tapi kita tak ingin juga terlalu jauh masuk ke ranah tersebut karena ngeri-ngeri sedap juga, bisa-bisa kita kena pasal berlapis legit ya teman-teman. Dan di sebelah kiri tempat alat berat lagi beroperasi ini adalah dulunya sebuah kafe yang hilang dilanda bencana banjir bandang atau Galodo. Dan akhirnya sampailah kita di air terjun Lembah Anai teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman.
Maaf kalau ada narasi yang salah atau pemakaian diksi yang kurang tepat, bisa dimaklumi ya teman-teman. Ternyata bikin narasi di video itu bukan sesuatu yang mudah. Patah-patah lidah wak dubeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.